Awan harus berangkat dari rumah. Kalau kalian mau berantem mendingan pulang aja. Berantemnya di rumah. Bisa kan? Nggak ribet di sini. Halo Sobat Spoiler, balik lagi sama gua Dika. Di video kali ini, gua akan bawain alur film One Day We Will Talk About Today yang dirilis pada tahun 2020. Sebelum lanjut ke alur filmnya, seperti biasa, kalian bisa subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. Awan? Film ini mengisahkan tentang kehidupan sebuah keluarga yang diterpa banyak masalah setelah kelahiran anak bungsunya. Diceritakan ada sebuah keluarga yang harmonis yang beranggotakan Narendra, Ajeng, dan dua orang anak mereka yakni Angkasa dan Aurora. Suatu hari, Ajeng akan melahirkan anaknya yang ketiga. Tetapi, setelah anaknya lahir, Narendra menangis mendekati Angkasa, walaupun anak mereka telah lahir dengan normal. Dan semenjak itulah, keluarga mereka menjadi penuh tekanan. Nanti gua akan kasih tahu kalian apa penyebab hal ini bisa terjadi. Singkat cerita, anak mereka yang ketiga telah dewasa dan magang di salah satu perusahaan arsitektur. Ia bernama Awan. Suatu hari, Awan diberi tugas untuk membuat maket yang harus dipresentasikan lusa. Lusa, Pak. Ya. Pak, saya malam ini ada acara keluarga. Tapi ini kesempatan buat kamu. Yang order langsung tuh. 3 hari. Sesampainya Awan di rumah, ia langsung mengerjakan maket itu. Sampai-sampai ia tak ikut dinner bersama keluarganya. Bye. Jaga rumah ya. Bye. Saat di jalan, karena ayah mereka punya firasat yang buruk, mereka pun kembali ke rumah dan makan malam di rumah. Kayaknya kita pulang aja. Jadi ceritanya, dulu saat SD, Awan pernah ditabrak motor saat pulang sekolah. Dan itu membuat Narendra dan Ajeng menjadi trauma. Aku nggak mau nyetir mobil lagi. Dari sinilah, ayah mereka mulai memperlakukan Awan berbeda dari kakak-kakaknya. Sehingga itu membuat kecemburuan antara satu dengan yang lainnya, khususnya Aurora. Ia merasa sangat dianaktirikan. Lalu, scene berlanjut ke tempat Awan magang. Di sana, ia tengah mempresentasikan maketnya kepada Pak Rifai. Tetapi, maket yang dibuat Awan tak sesuai dengan tema yang disuruh oleh Pak Rifai. Awan? Lantas, Awan dipanggil oleh Pak Anton, yang tak lain adalah pemilik perusahaan itu. Pak Anton mengatakan kalau ia tak bisa mengangkat Awan sebagai staf di sana, dan Awan dinyatakan tak lulus probation. Tapi sikap kamu seakan kamu kerja sendiri, Wan. Saya nggak bisa memberikan kontrak kerja kepada orang seperti itu, Wan. Itu membuat Awan sangat sedih, cuy. Di scene lain, Angkasa tengah dinner bersama pacarnya, yaitu Lika. Happy anniversary. Tetapi, ayahnya langsung menelpon Angkasa dan menyuruh Angkasa untuk menjemput Awan saat itu juga. Saat Awan menyeberang jalan, tak disangka ia ditabrak motor. Dan itu membuat tulang tangan kiri Awan retak. Tak lama kemudian, orang tua mereka datang. Dan sudah bisa ditebak, si ayah memarahi Angkasa atas kejadian itu. Tetapi, Angkasa masih tetap sabar meladeni ayahnya. Suatu hari, Angkasa akan pergi ke acara konser, dan Awan memaksa agar ia ikut ke sana. Karena kasihan, Angkasa pun mengajaknya. Ayo, please, ikut makanya bolehin. Yaudah, sana 5 menit ya. Oke, yes. Di acara konser, Awan terlihat sangat gembira, dan di sana ia diajak berkenalan oleh Kali, yang tak lain adalah manajer dari band Arah, yaitu band favoritnya Awan. Mereka pun bercerita banyak tentang kehidupan mereka. Keesokan harinya, Awan dipanggil kembali untuk bekerja. Ia pun sangat senang. Tapi seketika kesenangannya itu berubah saat ia tahu kalau ayahnya lah yang membuat ia diterima lagi untuk bekerja.
Karena Awan merasa tak enak dengan karyawan yang lain. Kalau nanti karyawan yang lain tahu kalau ia masuk lagi ke kantor karena ayahnya. Lalu Awan menemui Kale dan curhat dengannya. Sebenarnya yang kamu rasain dan pikirin itu wajar, kawan. Aku juga nggak tahu gimana caranya ngadep orang-orang yang tahu kalau aku tuh diterima lagi di sana ya karena koneksinya ayah. Arah mata angin tuh emang gak bisa diatur, Wan. Tapi arah layar bisa. Setelah selesai curhat, Kale mengajak Awan untuk pergi makan malam di pinggir jalan, di mana Awan tak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Dan saat pulang, Awan diantar menggunakan motor. Dan itu pertama kalinya Awan naik motor, cuy. Sesampainya di rumah, Awan dari mana? Siapa yang izinin kamu keluar naik motor? Awan dimarahi ayahnya. Ya, ini nggak ada urusannya sama anak orang ya. Ini anaknya ayah sendiri yang mau. Tetapi Awan mulai melawan karena ia tak suka dikekang oleh ayahnya dan harus mengikuti semua kemauan ayahnya. Ayah pertaruhkan hubungan profesional ayah supaya kamu dapat kerjaan yang kamu mimpikan. Aku nggak pernah minta. Ayah tuh udah bikin Awan malu. Aku emang cuma anak bontot. Tapi aku juga pengen kayak kakak-kakakku tuh. Kenapa semuanya harus pengennya ayah sih? Mulai saat itu, hubungan keluarga mereka mulai retak, cuy. Keesokan harinya, Awan kembali dijemput oleh Kale dan diajak jalan-jalan. Di scene lain, Angkasa tengah meeting di kantornya. Tetapi ia terus diganggu oleh ayahnya dan disuruh untuk mencari Awan. Sa, ini bukan pertama kali buat lo mentingin urusan pribadi lo di tengah-tengah kantor lagi ngebutuhin lo kayak begini. Di malam hari, saat akan pergi ke pameran seni Aurora, Angkasa ribut dengan pacarnya. 4 tahun aku pacaran sama kamu, aku selalu ngerasa di nomor sekian. Kamu cita-cita kamu, aku mimpi-mimpi aku yang akan kita wujudin bareng-bareng. Aku udah di sana, Sa. Kamu belum. Scene berlanjut ke acara pameran seni Aurora. Saat itu, Narendra dan Ajeng datang dan disusul oleh Angkasa. Tetapi Awan tak datang bersama Angkasa. Dan sudah bisa ditebak, ayahnya ngomel lagi, cuy. Awan mana? Gak ada kabar dari Awan. Dan itu membuat Aurora merasa tak dianggap. Tak lama berselang, datanglah Awan. Ayahnya pun langsung memanggilnya, dan mereka berdua pun berdebat di sana. Tapi kalau buat aku, untuk saya sendiri, Awan harus berangkat dari rumah. Kalau kalian mau berantem, mendingan pulang aja. Berantemnya di rumah. Bisa kan? Gak ribet di sini. Pameran ini tuh penting buat aku. pulang aja. Sekarang. Please. Saat di rumah, Ajeng, panggil anak-anak. Saya rasa saya perlu mengumpulkan kalian di sini semua setelah kejadian di pameran tadi. Kalian tahu kan pameran tadi sangat penting artinya untuk Aurora? tetapi satu persatu anak mereka mengeluarkan unek-uneknya, termasuk Angkasa yang sudah tak kuat dengan perlakuan tak adil ayahnya. Awan ini bukan salah kamu. Ini semua salah ayah. Dia yang harus tanggung jawab sama semuanya. Lu ngomong apa? Kenapa? Nyuruh aku diem. 21 tahun ya, aku diem. Jadi orang bego yang gak pernah dikasih penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Awan sebenarnya punya saudara kembar. Kita sebenarnya punya adik yang kita gak pernah kenal. Hal itulah yang membuat ayah mereka seolah-olah mengekang dan memperlakukan Awan berbeda, karena ia takut kehilangan Awan. Tetapi perlakuan ayahnya itu membuat dua orang anaknya yang lain merasa dianaktirikan. Dan semua hal yang ditakutkan oleh Narendra dan Ajeng pun terjadi. Angkasa, ia memilih untuk menginap di kantornya untuk sementara waktu. Sedangkan Aurora, ia memilih untuk menyendiri di kamarnya. Dan Awan, ia pergi bersama Kale. Sebenarnya kita nih apa sih? Mirisnya, Awan yang mengira akan memiliki hubungan lebih dari teman dengan Kale, tetapi Kale tak ada niat sedikit pun untuk memacari Awan. Ia hanya bisa menjadi teman curhatnya Awan. Awan yang semakin stres pergi ke rumah rekan kerjanya yang bernama Rivina. Ia pun menceritakan masalahnya dan tinggal untuk sementara waktu di sana. Di scene lain, Narendra tengah merenungi perbuatannya yang membuat keluarganya hancur.
Lalu Ajeng mendekati Aurora dan mengajaknya untuk menjemput Angkasa dan Awan untuk kembali pulang. Saat itu pula, Ajeng menyetir mobil lagi setelah sekian lamanya. Singkat cerita, ketiga anak mereka telah berkumpul. Angkasa, Ibu minta maaf ya. Kamu masih 6 tahun saat adik kalian meninggal. Dan ayah sama ibu gak pernah tanya apa yang kamu rasakan. Angkasa pulang ya. Lalu mereka bertiga mengobrol di puncak sebuah gedung pencakar langit dan mengingat-ingat hal yang telah terjadi sebelum mereka kembali ke rumah. Kadang-kadang emang caranya ayah merhatiin Awan tuh bikin kita ngerasa kayak dikucilin. Padahal yang diperhatiin kerjaannya kabur mulu. Maaf ya, aku udah nyuri semua perhatiannya ayah. Aku gak kebayang rasanya jadi Mas Angkasa sih. Ibu juga. Puluhan tahun. Kayak apa rasanya? Dan semenjak kejadian itu, hubungan keluarga mereka menjadi harmonis lagi, cuy. Di akhir film diperlihatkan kalau Angkasa telah tinggal di sebuah apartemen bersama Lika. Sedangkan Aurora, ia melanjutkan pendidikannya ke London. Dan Awan, ia bekerja bersama Angkasa menjadi desain arsitektur di setiap proyek event Angkasa. Jadi, itulah akhir dari film One Day We Will Talk About Today. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.